Gimana kalau saya bilang, hal yang paling kita takuti dalam hidup, yaitu konflik, justru bisa jadi teman terbaik kita untuk maju. Hari ini kita bakal selami paradoks ini. Kita akan lihat gimana sesuatu yang biasanya kita hindari, ternyata bisa jadi sumber kekuatan kita. Yuk, kita mulai. Coba deh, jawab pertanyaan ini. Apakah konflik itu selalu merusak? Kalau dengar kata konflik, apa yang langsung muncul di kepala Anda? Kemungkinan besar kan, bayangan soal pertengkaran, kehancuran, atau bahkan perang. Tapi, apa benar ceritanya cuma sebatas itu? Dan wajar banget kok kalau kita mikir gitu. Hampir semua dari kita kan memang melihat konflik itu sebagai sumber perpecahan, kehancuran, dan kerugian. Itu yang sering kita lihat sehari-hari. Jadi ya jelas kita secara alami pengen menghindarinya. Tapi gimana kalau ternyata itu semua baru setengah dari cerita yang sebenarnya? Gimana kalau di dalam setiap potensi kehancuran itu justru tersembunyi kekuatan untuk membangun dan memperbarui? Nah, inilah yang mau kita bongkar sama-sama. Oke, kita masuk ke sisi yang pertama, sisi konstruktif dari sebuah ketegangan. Yah, Anda nggak salah dengar. Ternyata, ketegangan dan konflik itu bisa melahirkan sesuatu yang positif loh. Coba bayangin konflik itu kayak momen bersih-bersih. Konflik memaksa kita untuk memperjelas hal-hal yang selama ini abu-abu atau nggak pernah dibicarakan. Ini bisa jadi pemicu buat kita menyesuaikan kembali aturan main dalam masyarakat. Bahkan menghidupkan lagi nilai-nilai lama yang mungkin masih relevan, atau sebaliknya, menciptakan norma yang benar-benar baru. Ini nih yang kedengarannya aneh tapi nyata. Konflik dengan pihak luar itu seringkali justru bikin ikatan di dalam kelompok jadi makin kuat, makin solid. Punya musuh bersama itu bisa jadi perekat yang ampuh. Lebih dari itu, konflik bisa memaksa pihak-pihak yang berseteru untuk duduk bareng, cari jalan tengah, dan akhirnya mencapai keseimbangan sosial yang baru dan lebih stabil. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Jadi, poin pentingnya adalah konflik itu bukan sekedar gangguan. Dia bisa berfungsi sebagai sebuah mekanisme untuk mencapai keseimbangan. Bagian dari dinamika sosial yang sehat, bukan sekedar penyakit yang harus dihilangkan. Tentu saja, kita nggak bisa cuma fokus sama yang baik-baiknya aja. Mengabaikan bahaya nyata dari konflik, itu naif namanya. Sekarang, mari kita lihat sisi sebaliknya. Wajah destruktif dari sebuah perselisihan. Dualitas ini kelihatan jelas banget kan? Di satu sisi ada hasil positif yang udah kita bahas, solidaritas, kompromi, pembaruan. Tapi di sisi lain kita dihadapkan pada kenyataan pahit, hubungan yang retak, kerusakan properti, bahkan sampai hilangnya nyawa. Keduanya adalah potensi nyata dari setiap konflik. Mari kita perjelas bahayanya. Konflik yang lepas kendali itu bisa menghancurkan hubungan antar orang dan memecah belah kelompok. Kerugian material dan hilangnya nyawa adalah konsekuensi yang paling tragis. Nggak cuma itu loh, konflik bisa mengubah kepribadian seseorang jadi lebih buruk dan menciptakan situasi di mana satu kelompok mendominasi kelompok lainnya. Ini adalah awal dari ketidakadilan yang baru. Oke, setelah kita lihat kedua sisinya, yang membangun dan yang menghancurkan, pertanyaannya sekarang adalah, jadi gimana dong kita seharusnya memandang konflik? Jawabannya terletak pada cara kita bergerak menuju sebuah keseimbangan yang baru. Ringkasan ini jelas banget. Coba kita lihat. Kalau soal norma sosial, konflik bisa memperbaruinya atau malah menghancurkannya. Untuk hubungan kelompok, bisa bikin solidaritas meningkat atau malah bikin persatuan retak. Kuncinya, untuk setiap fungsi sosial, selalu ada dua kemungkinan jalur yang bisa terjadi. Dan inilah inti dari semua pembahasan kita hari ini. Hasil akhir sebuah konflik, entah itu baik atau buruk, itu nggak ditentukan oleh konfliknya sendiri. Konflik itu pada dasarnya netral, sebuah proses sosial biasa. Hasilnya 100% bergantung pada gimana kita, sebagai individu dan sebagai masyarakat, mengelolanya. Ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang paling penting, sebuah pemikiran untuk kita bawa pulang. Kalau konflik itu ibarat sebuah alat yang tajam, maka pertanyaannya bukan haruskah kita pakai alat ini, tapi bagaimana kita bisa mengelola alat ini untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Jawabannya ada di tangan kita semua. Terima kasih sudah menyimak.